Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli. Nomor induk mahasiswa 2019412005. Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan dosen pengampu Bapak Joni Iswan, Sarjana Sosial Magister Sains. Saya mahasiswa aktif Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk menjelaskan mengenai manusia, sains, teknologi, dan seni yang insya Allah lewat video ini diharapkan teman-teman semua bisa lebih mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan nantinya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video berikut ini. Manusia, sains, teknologi, dan seni. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Sains dalam bahasa Inggris berarti science, berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti ilmu pengetahuan. Teknologi berasal dari kata tekne dan logia atau dalam bahasa Yunani yang dimana tekne artinya keahlian, sedangkan logia artinya perkataan. Seni berasal dari kata bahasa Latin yaitu ars atau art dalam bahasa Inggris yang artinya kemahiran. Selama perjalanan sejarah, umat manusia sudah berhasil menciptakan berbagai ragam kebudayaan. Berbagai macam atau ragam kebudayaan tersebut hanya meliputi 7 buah kebudayaan. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut merupakan unsur-unsur pokok yang selalu ada pada pokok kebudayaan masyarakat yang ada di belahan dunia ini. Menurut Kluchon, sebagaimana dikutip Koin Jaraningrat pada tahun 1996, bahwa ketujuh unsur pokok kebudayaan tersebut meliputi peralatan hidup atau teknologi, sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem bahasa, kesenian atau seni, sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan sains, serta sistem kepercayaan atau religi. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk monopluralis, yaitu makhluk yang terdapat banyak keragaman dalam dirinya. Tetapi, keragaman tersebut hanya terdapat pada satu jiwa. Keragaman-keragaman manusia sebagai makhluk monopluralis tersebut diantaranya. A. Susunan kodrat. Susunan kodrat manusia mempunyai dua dimensi, yaitu 1. Jasmani sebagai body atau badan atau rangka yang terlihat oleh indera kita. 2. Rohani, ruh atau yang mengisi dan menjalankan badan tersebut, di mana dalam dimensi rohani manusia terdapat cipta, rasa, dan karsa. B. Sifat kodrat. Sifat kodrat manusia yaitu sebagai berikut. 1. Makhluk individu. Manusia dikatakan sebagai makhluk individu karena setiap manusia tercipta dengan kepribadian, keunikan, serta kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga setiap individu manusia berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing. 2. Makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Setiap manusia saling membutuhkan untuk dapat melangsungkan hidupnya. C. Kedudukan kodrat. Dalam kodratnya, manusia memiliki kedudukan sebagai 1. Makhluk pribadi, 2. Makhluk Tuhan. Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis dan bukan hanya kumpulan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.
Secara lebih umum, teknologi merupakan suatu sistem penggunaan berbagai sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan praktis yang ditentukan. Adapun tiga macam teknologi yang sering dikemukakan oleh para ahli, yaitu 1. Teknologi modern. Jenis teknologi modern ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Padat modal. B. Mekanis elektris. C. Menggunakan bahan impor. D. Berdasarkan penelitian mutakhir, dan lain-lain. 2. Teknologi madya. Jenis teknologi madya ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Padat karya. B. Dapat dikerjakan oleh keterampilan setempat. C. Menggunakan alat setempat. D. Berdasarkan alat penelitian. 3. Teknologi tradisional. Teknologi ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Bersifat padat karya. B. Menggunakan keterampilan setempat. C. Menggunakan alat setempat. D. Menggunakan bahan setempat. E. Berdasarkan kebiasaan atau pengamatan. Teknologi mempunyai dua komponen utama, yaitu 1. Hardware aspek, meliputi peralatan yang memberikan bentuk pola teknologi sebagai objek fisikal atau material. 2. Software aspek, meliputi sumber informasi yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal peralatan fisik atau material tersebut. Contoh-contoh teknologi. 1. Teknologi komunikasi, yaitu suatu sistem yang memungkinkan kita dapat berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun, tidak terbatas pada tempat, jarak, dan waktu. Misal, internet, handphone, wireless, dan lain-lain. 2. Teknologi informasi, yaitu suatu sistem yang memudahkan kita untuk memperoleh berbagai macam info yang dibutuhkan secara praktis dan dalam waktu yang relatif singkat, misal internet, televisi, dan lain-lain. 3. Bioteknologi, yaitu suatu teknologi yang mampu memanipulasi proses alami secara dramatis, misal cloning pada hewan dan tumbuhan. Dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi dapat dilihat dari berbagai bidang berikut. 1. Bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya meliputi A. Layanan untuk mengakses berbagai informasi terbaru dan akurat akan lebih cepat didapat. B. Layanan untuk berkomunikasi yang jaraknya sangat jauh dengan mudah dilakukan hanya melalui handphone. Dampak negatif meliputi A. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan penipu atau yang lainnya. B. Penyalahgunaan informasi di internet oleh pihak tertentu dan untuk tujuan tertentu. C. Kerahasiaan suatu hal yang dipandang penting semakin terancam. D. Munculnya kecemasan terhadap teknologi itu sendiri. E. Terjadinya perubahan perilaku sosial. 2. Bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya meliputi A. Pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tinggi. B. Terjadi proses industrialisasi yang mempermudah pengolahan. C. Produktivitas dunia industri semakin meningkat sehingga kemungkinan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Dampak negatifnya meliputi A. Terjadinya pengangguran bagi yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. B. Sumber daya manusia yang kualifikasinya rendah serta sarana pemodalan yang tidak memadai menjadi masalah sosial tersendiri yang perlu penanganan kebijakan politik untuk bisa mengakomodasi semua komponen bangsa. 3. Bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya meliputi A. Meningkatnya rasa percaya diri. B. Bangkitnya kepribadian baru tentang dunia kerja wanita. C. Semangat baru untuk berkompetisi. Dampak negatif
meliputi A. Perilaku konsumtif manusia yang semakin menjadi-jadi. B. Kompetisi yang sangat ketat melahirkan pola pikir untuk menempuh jalan pintas dan mental instan juga menjadi hal yang dominan dalam kehidupan masyarakat modern. C. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. D. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. E. Pola interaksi antar manusia yang berubah. 4. Bidang pendidikan. Dampak positifnya meliputi A. Sistem pembelajaran menjadi lebih mudah. B. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. C. Sistem layanan menjadi lebih mudah. Dampak negatifnya meliputi A. Kerahasiaan tes semakin terancam. B. Munculnya tindak kriminal gaya baru. 5. Bidang politik. A. Timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Dapat diramalkan, kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. B. Proses regenerasi kepemimpinan. Sudah barang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental. C. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi baru. Seni. Menurut bahasa, seni berarti indah, tetapi menurut istilah, seni merupakan suatu manifestasi dan pancaran rasa keindahan, pemikiran, kesenangan yang lahir dari dalam diri seseorang untuk menghasilkan suatu aktiviti. Prinsip seni. Secara teoritis, suatu keindahan dalam karya seni memiliki prinsip-prinsip dasar untuk pencapaian keindahan yang antara lain meliputi ciri sebagai berikut. 1. Kesatuan atau unity. 2. Keselarasan atau harmoni. 3. Keseimbangan atau balance. 4. Irama atau ritme. 5. Empasisi atau dominasi. Fungsi seni. 1. Komersial. Karya seni yang esensi penciptaannya berorientasi pada upaya bisnis sehingga tetap memprioritaskan pada segi hiburannya. Contohnya, musik, tari, film, lukisan. 2. Individual. Karya seni yang esensi penciptaannya berorientasi untuk memenuhi asas manfaat dan kepuasan pada kepentingan pribadi atau privasi. Contohnya, karya sastra zaman dahulu. 3. Sosial. Karya seni yang esensi penciptaannya lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga banyak melontarkan pandangan-pandangannya yang bernilai sosial atau kritik sosial. Contohnya, karya sastra, film, musik. 4. Ritual. Karya seni yang esensi penciptaannya lebih mengutamakan untuk kepentingan yang dianggap sakral atau ritual. Contohnya, ritual upacara adat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.